Atau farradnaha, yaitu kami turunkan ayat hukum berulang-ulang, bukan cuma sekali. Ya, karena wazan taf'il ya, bisa berarti menunjukkan takthir. Itu kami turunkan beberapa atau banyak hukum-hukum dalam surat ini untuk kalian kerjakan. Ya. Wa farradnaha, yaitu bukan diturunkan hanya cuma diketahui sebagai wawasan, tidak, dikerjakan. Dikerjakan. Ya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan dalam surat ini ayatin bayyinat, bukti-bukti yang jelas, ayat-ayat yang jelas, la'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mengingatnya. Agar kalian mengingatnya. Penting, orang kalau ingin adabnya selalu terjaga, dia sering baca surat ini. Subhanallah. Kita ini manusia suka lalai. Ibu-ibu juga suka lalai. Dalam surat ini diajarkan bagaimana jangan menampakkan perhiasan. Jangan menggoyang-goyangkan kaki supaya terdengar bunyi-bunyi perhiasan di kakinya. Ya. Perintah untuk menundukkan pandangan, ya, adab isti'dzan, adab minta izin, ya, tentang bahaya zina, tentang kekeluargaan. Kita sering lupa, makanya kalau kita baca surat An-Nur, la'allakum tadhakkarun, semoga kalian ingat mengambil pelajaran. Surat ini mengingatkan kita untuk senantiasa surat yang sangat mulia yang intinya mengajarkan tentang adab, baik adab sosial maupun adab pribadi yang hendaknya diperhatikan oleh kaum muslimin dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama bagi para wanita, ya, terutama bagi para wanita, ya, sampai datang dalam satu riwayat dari Mujahid bin Jabir rahimahullahu taala, ya, bahwasanya dia katakan alimu rijalakum surat al-Maidah wa alimu nisaakum surat an-Nur. Ajarkanlah para laki kalian dengan surat Al-Maidah, ajarkan mereka surat Al-Maidah, dan ajari para wanita kalian dengan surat Nur. Jadi surat An-Nur ini hendaknya diketahui oleh para wanita, para ibu-ibu, ya, karena berisi tentang adab-adab yang penting, terutama masalah kewanitaan juga. Demikian juga ini wasiat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Harithah bin Madrib, dia berkata, kataba ilaina Umar bin Khattab an ta'allamu suratan nisa wal ahzab wan nur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim perintah yang surat isinya belajarlah surat An-Nisa, belajarlah surat Al-Ahzab, dan belajarlah surat An-Nur. Belajarlah surat An-Nur. Ini menunjukkan mempelajari surat An-Nur sangat penting, ya. Adapun surat An-Nur namanya adalah An-Nur, ya. Dan Tahir bin Ashur rahimahullah ta'ala Tahir wa Tanwir menyebutkan tidak ada nama lain bagi surat ini. Ada sebagian surat namanya sampai 2 sampai 3, ya. Tapi kalau surat An-Nur di antara surat yang namanya cuma satu nama, yaitu surat An-Nur, ya. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ada ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Demikian juga firman Allah, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang Allah tidak jadikan baginya adalah nur, ya, maka tidak ada cahaya baginya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nur, nurun ala nur, ya. Intinya disebutlah kalimat atau kata nur ini berulang-ulang dalam surat Nur ini, terutama tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Subhanallah, saya bacakan perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di muqaddimah tafsir beliau tentang surat An-Nur, ya. Beliau berkata, "Wa idza ta'ammalta as-surah wajadta dzikran nur fiha." Jika kau perhatikan isi surat An-Nur, kau dapati penyebutan nur. Di antaranya wa anallahu nurus samawati wal ard. Bahwasanya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Demikian juga firman Allah, "Man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur." Siapa yang Allah tidak bikin cahaya baginya, maka tidak ada cahaya baginya. Tabayyana laka anna al-iffata min asbabi nuril qalb. Maka aku akan sangat jelas bahwasanya al-iffah yaitu menjaga diri, menjaga kehormatan itu beradab wanita maupun laki-laki, ya. Dalam disebutkan seperti menjaga diri, tidak memamerkan aurat, menjaga menundukkan pandangan. Ini semua menjaga kehormatan. Tabayyana laka anna al-iffata min asbabi nuril qalb. Maka akan jelas bagi engkau bahwasanya menjaga diri adalah sebab cahaya hati. Wa anna dhiddaha wa huwal fujur, dan lawan daripada al-iffah yaitu tidak menjaga kehormatan, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min asbabi dzulmatil qalb.
ya, maka ini merupakan sebab gelapnya atau hitamnya hati. Walidzalika fa inna zina sawa'un kana bil ain, oleh karenanya zina itu sama saja apakah bil ain dengan memandang yang haram, memandang aurat wanita atau wanita memandang aurat lelaki, au bir rijl atau dengan kaki, ya, au bil yad atau dengan tangan, au bil lisan atau dengan lisan, au bil farji atau dengan kemaluan, ta'thiruhu 'alal qalbi wa 'ala nuril qalbi a'zamu min ghairihi, maka pengaruhnya terhadap hati dan terhadap cahaya hati lebih besar daripada pengaruh maksiat-maksiat yang lain. Wa ta'thirul 'iffa fi nuril qalbi ablaq, dan sikap seorang menjaga kehormatannya ini mempengaruhi cahaya hati luar biasa. Jadi seakan-akan Syekh Utsaimin mengatakan surat ini akan mengajarkan kepada kita untuk menjaga kehormatan, baik laki-laki maupun wanita. Semakin dia menjaga kehormatannya, menjaga pandangannya, menjaga dirinya, ya, tidak sampai nyerempet-nyerempet kepada zina, maka dia akan mendapatkan cahaya hati yang luar biasa. Sebaliknya, semakin dia menggampangkan dalam hal ini, menggampangkan melihat yang haram, menggampangkan nyerempet-nyerempet zina, ngobrol seenaknya dengan wanita yang tidak halal baginya, atau bersentuhan atau yang lain yang nyerempet-nyerempet zina, laki-laki maupun perempuan, maka semakin dicabut cahaya dari hatinya dan berganti dengan kegelapan. Dan faktor ini, faktor cahaya dalam hati, ya, yang terkait dengan masalah ifah, masalah menjaga diri, lebih kuat faktornya daripada maksiat-maksiat yang lain, daripada mencuri, daripada yang lain-lainnya, ya. Makanya seorang dengan belajar surat An-Nur, dia akan belajar untuk meraih al-ifah, ya. Al-ifah yaitu menjaga kehormatan dirinya, ya. Semakin menjauhkan dirinya dari hal yang bisa menyerempet kepada perzinahan. Ini kenapa disebut dengan surat An-Nur. Adapun surat An-Nur dia adalah surat Madaniyah, surat Madaniyah. Ya, maksudnya turun ketika Nabi sudah berhijrah ke kota Madinah. Ada yang mengatakan dia turun setelah surat Al-Ahzab. Setelah surat Al-Ahzab, karena dalam surat An-Nur ada peristiwa hadisatul ifk. Kisah tuduhan Aisyah berzina yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Dan ini kejadian setelah Nabi SAW melakukan perang Banil Mustalik. Sepulang dari perang Banil Mustalik, yaitu sekitar tahun 5 Hijriyah, ya. Itu setelah perang Ahzab. Perang Ahzab, kemudian Rasulullah SAW melakukan perang Banil Mustalik. Sepulang dari perang Banil Mustalik terjadi tuduhan bahwasanya Aisyah berzina, ya. Sehingga diketahui bahwasanya surat An-Nur ini adalah surat Madaniyah, ya. Yang lebih kuat bahwasanya dari awal sampai akhir semuanya Madaniyah. Ada sebagian ayat yang diperselisihkan, namun pendapat yang lebih kuat bahwasanya dari awal sampai akhir adalah surat Madaniyah, ya. Adapun topik yang dibahas, ya, oleh Allah dalam surat Nur, ya, sekali lagi adalah tarbiyah al-akhlaqiyah wal adab al-ijtimaiyah lil fardi wal jamaah, yaitu tentang tarbiyah akhlak, tentang adab-adab sosial bermasyarakat, baik secara masyarakat maupun secara pribadi, secara person, ya. Ini topik daripada surat An-Nur, ya. Kalau kita buka dari awal surat, ya, kita dapati Allah Subhanahu wa taala di awal surat menjelaskan tentang haramnya zina. Setelah mengharamkan haramnya zina, apa hukuman bagi orang yang berzina. Kemudian juga Allah menjelaskan tentang haramnya al-qadhaf, menuduh orang wanita baik-baik dengan tuduhan yang tidak-tidak, tuduhan zina. Ini juga diharamkan. Apa hukumannya bagi orang yang menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Kemudian juga Allah menyebut tentang haramnya li'an, atau tentang disyariatkannya li'an. Li'an itu adalah saling melaknat antara suami dan istri ketika istrinya berzina dan tidak mengaku, ya. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah itu Allah menyebut tentang kisah hadithatul ifk, bagaimana jika ada kasus tuduhan. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha dituduh sebagai wanita berzina. Bagaimana yang harus dilakukan oleh kaum muslimin jika menghadapi kasus seperti ini? Ya, setelah itu Allah menyebutkan tentang wasilah-wasilah untuk menjaga masyarakat agar tidak terjerumus dalam zina, yaitu dengan mengharamkan segala perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada zina, ya. Di antaranya Allah syariatkan tentang minta izin, bagaimana adab minta izin ketika masuk rumah supaya tidak melihat apa yang diharamkan, harus ada minta izin. Kemudian Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan, Allah melarang seorang mengumbar pandangannya. Kemudian Allah melarang wanita untuk menampakkan perhiasannya, kemolekan tubuhnya dan juga perhiasannya, ya.
Kemudian juga Allah memerintahkan para wali-wali untuk segera menikahkan gadis-gadis mereka atau wanita-wanita yang siap untuk menikah. Kemudian Allah mengharamkan juga al-bigha, yaitu sebagian orang yang mempekerjakan budak-budak wanitanya untuk berzina. Ini semua dilarang, ya. Ini adab-adab berkaitan dengan topik berkaitan dengan inti dari surat An-Nur. Kemudian juga di tengah-tengah surat An-Nur Allah jelaskan tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana orang yang bertakwa Allah akan berikan cahaya dalam hatinya sehingga dia bisa menjalankan adab-adab tersebut. Kemudian juga Allah sebutkan tentang orang-orang yang tidak diberi cahaya, yaitu orang-orang munafik, ya. Orang munafik tidak diberi cahaya sehingga dia tidak bisa menjalankan adab-adab tersebut. Kemudian Allah bandingkan antara sifat-sifat orang beriman dengan sifat-sifat orang munafik. Dan demikian, ya, isi surat sampai akhir. Demikian juga adab terhadap Rasulullah SAW sampai akhir daripada surat. Isinya adalah adab. Isinya adalah adab. Oleh karenanya kita belajar surat An-Nur ini, kita belajar adab dan kita belajar agar kita bisa memiliki menjaga kehormatan al-iffah, memiliki kehormatan jiwa, dan ini terutama bagi para wanita. Terutama bagi para wanita untuk belajar surat An-Nisa. Adapun kaitannya dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum kemudian kata Allah walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di antara ciri-ciri orang yang beruntung, orang beriman adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, ya. Kemudian di awal surat An-Nur, jadi surat Al-Mu'minun surat ke-23. Surat An-Nur surat 24. Di awal surat Al-Mu'minun Allah sebutkan tentang orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Maka Allah sebutkan akibat tidak menjaga kemaluan maka ada zina dan apa hukumannya. Ya. Demikian juga kalau kita kaitkan dengan akhir surat An-Nur, di akhir surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian begitu saja tanpa ada tujuan? Jawabannya ada tujuannya. Kalian diciptakan untuk diperintah dan dilarang. Untuk beribadah kepada Allah dengan perintah dan larangan. Nah, dalam surat An-Nur ini ada perintah, ada larangan. Ada perintah, ada larangan untuk memperbaiki adab-adab seseorang. Taib, ini adalah muqaddimah tentang surat An-Nur, ya. Kita bacakan atau kita masuk dalam inti dari surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat, kata Allah Subhanahu wa taala, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, ini adalah satu surat, suratun anzalnaha, surat yang kami turunkan surat tersebut, ya. Sehingga kita tahu bahwasanya yang turunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah adalah pencipta manusia yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi ciptaannya tersebut. Kita sering menyangka sesuatu maslahat bagi diri kita, ternyata tidak maslahat, ya. Kita terkadang menyangka sesuatu buruk bagi kemaslahatan kita, ternyata itu lebih maslahat bagi kita. Karena ilmu kita terbatas dan kita terkadang memandang hanya dari sisi mikro, ya, tidak memandang dari sisi makro. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha berilmu dan Maha tahu tentang ciptaannya. Sehingga ketika Allah turunkan syariat, Allah tahu itu yang terbaik bagi manusia. Inilah syariat yang bisa memberi pelajaran bagi manusia, menjadikan mereka beradab, ya. Allah mengatakan suratun anzalnaha, surat yang kami turunkan surat tersebut. Wa faradnaha, dan kami wajibkan. Dalam sebagian qiraah wa faradnaha dengan tasydid. Wa faradnaha artinya kami wajibkan apa yang kami turunkan dalam surat ini untuk dikerjakan, untuk diterapkan. Atau faradnaha yaitu kami turunkan ayat hukum berulang-ulang, bukan cuma sekali. Ya, karena wazan taf'il, ya, bisa berarti menunjukkan takfir. Itu kami turunkan beberapa atau banyak hukum-hukum dalam surat ini untuk kalian kerjakan, ya. Wa faradnaha yaitu bukan diturunkan hanya cuma diketahui sebagai wawasan, tidak, dikerjakan, ya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan dalam surat ini ayatin bayyinat, bukti-bukti yang jelas, ayat-ayat yang jelas,
la'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mengingatnya. Agar kalian mengingatnya. Penting, orang kalau ingin adabnya selalu terjaga, dia sering baca surat ini. Subhanallah. Kita ini manusia suka lalai. Ibu-ibu juga suka lalai. Dalam surat ini diajarkan bagaimana jangan menampakkan perhiasan. Jangan menggoyang-goyangkan kaki supaya terdengar bunyi-bunyi perhiasan di kakinya. Ya. Perintah untuk menundukkan pandangan. Ya. Adab isti'dzan, adab minta izin. Ya. Tentang bahaya zina, tentang kekeluargaan. Kita sering lupa, makanya kalau kita baca surat An-Nur, la'allakum tadhakkarun, semoga kalian ingat mengambil pelajaran. Surat ini mengingatkan kita untuk senantiasa beradab, untuk senantiasa beradab, berakhlak mulia dalam tingkatan pribadi secara personal maupun dalam keluarga maupun secara kemasyarakatan. Ya. Maka surat ini surat yang menakjubkan. La'allakum tadhakkarun. Ya. Adapun makna surat secara bahasa, ya, secara bahasa ada yang mengatakan surat ada diambil dari sur artinya yang tersisa, artinya surat ini adalah salah satu bagian daripada rangkaian surat-surat. Ya, dia salah satu bagian, ya. Sebagaimana sur artinya sisa, artinya ada yang lainnya juga. Jangan kalian menyangka Al-Qur'an cuma ini. Ini salah satu daripada rangkaian surat-surat yang banyak yang kalau disusun menjadi Al-Qur'an. Menjadi Al-Qur'an, ya. Ada yang mengatakan surat diambil daripada sur itu semacam pagar yang muhitatun bil ayat, ya, artinya surat itu dia menghimpun ayat pertama sampai ayat terakhir. Disebut surat An-Nur, jadi ayat-ayatnya jelas dari awal sampai akhir. Ini secara bahasa makna surah. Ada yang mengartikan surat diambil dari sur, artinya bagian, artinya Al-Qur'an itu banyak suratnya. Ada 114 surat, di antaranya surat ini. Bukan cuma ini saja, tapi ada surat-surat yang lain. Kalau dirangkai menjadilah Al-Qur'an yang sempurna yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau tadi surah diambil dari sur yang itu semacam sesuatu yang muhit, yang meliputi seperti pagar. Pagar disebut dengan sur karena dia meliputi, memagari sesuatu. Demikian juga surat, dia memagari ayat dari awal sampai akhir seperti surat An-Nur ada sekian puluh ayat, 60 sekian kalau tidak salah. Maka dikumpulkan dalam satu surat namanya surat An-Nur. Taib. Setelah itu Allah berfirman, tadi ayat pertama. Jadi ayat pertama mengisyaratkan kepada kita bahwasanya surat ini, jadi Allah turunkan langsung dengan tegas. Langsung pada to the point. Suratun anzalnaha, surat kami turunkan, kami wajibkan isinya. Ya, akan datang banyak hukum-hukum dalam surat ini. Dan ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Ya, kerjakan la'allakum tadhakkarun, agar kalian ingat. Tegas dari awal. Tegas dari awal, ya. Kemudian baru Allah masuk dalam masalah zina, ya. Kata Allah az-zaniyatu, ayat kedua, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina lelaki, fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya mi'ata jaldah, 100 cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah, dan janganlah kalian kasihan. Kalian terkena rasa ra'fah itu syiddatur rahmat, itu kasihan yang sangat dalam kepada mereka fi dinillah, ya, sehingga kalian tidak melaksanakan agama Allah, kalian tidak menegakkan hukum had. Jangan sampai kalian kasihan akhirnya kalian tidak mencambuk. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal yashhadu adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ya. Dan hendaknya sekelompok dari kaum mukminin menyaksikan azab tersebut, menyaksikan hukuman tersebut. Ini, ya. Baik, kita tulis ini ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyah, wanita pezina. Dan lelaki pezina. Fajridu wahidin kulla wahidin minhuma. Cambuklah masing-masing dari keduanya. Mi'ata jaldah, 100 cambukan. Baik. Kenapa didahulukan wanita pezina? Ya, seharusnya kalau Allah mengatakan az-zani fajliduhu,
pezina cambuklah 100 kali, maka mencakup pezina laki, pezina wanita. Kalau seandainya Allah berfirman, az-zani fajliduhu mi'ata jaldah. Selesai. Pezina cambuklah 100 kali. Kata pezina ini sebenarnya mencakup pezina lelaki dan pezina wanita. Tapi ternyata dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperinci, bahkan Allah sebutkan az-zaniyatu waz-zani. Pezina wanita dan pezina laki-laki. Kenapa didahulukan pezina wanita? Kenapa didahulukan? Lain halnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pencuri. Ketika Allah sebut tentang pencuri, Allah mendahulukan laki-laki. Kata Allah wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Pencuri laki-laki, pencuri wanita. Potonglah tangan keduanya. Di sini ketika mencuri Allah sebut laki-laki dulu baru perempuan. Tapi ketika zina Allah sebut wanita dulu baru laki-laki. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena ada beberapa sebab jawaban mereka. Kalau pencurian, namanya mencuri itu butuh kekuatan, butuh keberanian, itu laki-laki yang biasanya. Bukan berarti tidak ada pencuri wanita, ada. Tetapi biasanya laki-laki. Dan hukumnya sama antara pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Tapi banyak pencurian terjadi, perampokan, atau pencurian kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Wanita juga, tapi asalnya laki-laki yang mencuri karena butuh keberanian, butuh keahlian, butuh kekuatan. Beda dengan zina. Kalau zina, wanita didahulukan kenapa? Wanita didahulukan kenapa? Beberapa sebab disebutkan. Di antaranya yang banyak menjadi pezina adalah wanita. Ya, kebanyakan ya wanita pezina. Ya. Lelaki buka tempat zina hampir enggak ada. Ya. Biasanya tempat ya, yang berzina biasanya perempuan yang banyak menjadi pezina adalah wanita. Kemudian biasanya sebab zina adalah wanita. Sebab zina adalah wanita ya. Kalau tidak ada wanita yang berzina, maka bisa jadi perzinahan tidak terjadi. Kalau wanita semua menjaga diri, tidak ada buka tempat prostitusi, tidak ada wanita yang diperjualbelikan di situ, maka tidak terjadi perzinahan. Jadi wanita biasanya sebab zina, zina. Kemudian kenapa didahulukan wanita juga? Agar tidak disangka wanita tidak dihukum. Yang benar wanita dihukum sama seperti lelaki yang berzina. Karena kalau tidak disebutkan wanita, bisa jadi orang persangkakan yang dihukum cuma laki-laki. Kenapa? Karena wanita dia al-mautu'ah, dia yang didatangi. Harusnya yang dihukum adalah yang mendatangi, bukan yang didatangi. Tapi syariat menjelaskan dua-duanya hukumnya sama. Dua-duanya hukumnya sama. Baik yang mendatangi maupun didatangi sama-sama dicambuk. Sama-sama dicambuk. Oleh karenanya, ketika Allah menjelaskan tentang hukumnya, Allah tekankan kulla wahidin. Allah sebutkan kulla wahidin. Jadi cambuklah masing-masing. Ini untuk menegaskan bahwasanya hukum keduanya sama. Hukum keduanya sama. Tidak dibedakan. Laki-laki maupun perempuan sama-sama dicambuk. Ini ada beberapa sebab yang lain, tapi ini diantara sebab kenapa wanita disebutkan penyebutannya dibandingkan laki-laki, berbeda dengan ayat tentang pencurian. Laki-laki dulu baru wanita. Kemudian wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ra'fah, janganlah kalian kasihan sama mereka sehingga kalian tidak menjalankan hukum had ya. Ra'fah adalah syiddatur rahmah, yaitu kalau bahasa kita sangat kasihan. Bukan berarti ketika kita mencambuk kita tidak kasihan. Boleh kasihan. Boleh kasihan, bukan dilarang kasihan. Itu suatu kasih sayang, kasihan adalah suatu yang tidak bisa kita tolak dari hati kita. Lihat orang dicambuk kita kasihan. Tapi yang Allah larang jangan sampai kalian kasihan, terlalu kasihan sampai tidak menegakkan hukum had. Artinya apa? Maksudnya jangan sampai kalian terlalu kasihan
sehingga tidak menegakkan hukum had. Hukum had. Ya. Jadi jangan sampai. Kemudian Allah berfirman, "In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kalau kalian beriman kepada hari akhirat, kalian beriman kepada Allah, tegakkan hukum had. Isyarat bahwasanya hukum ini harus ditegakkan. Ini adalah perintah kepada kaum mukminin secara umum dan perintah kepada waliul amr, kepada para penguasa, mereka harus tegakkan hukum had. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya. Kalau kalian beriman kepada hari akhirat, sungguhnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kalian memiliki kekuasaan, kalian hendaknya menjalankan hukum had, ya. Jika memungkinkan tentunya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yashhada adzabahuma." Wal yashhada adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya disaksikan sekelompok kaum mukminin. Hendaknya disaksikan penyiksaan mereka tersebut, hukuman tersebut oleh sekelompok kaum mukminin. Kaum mukminin. Nah, Taifah di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan 1 orang minimal, ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 4 orang. Ya, ini ada khilaf. Ya. Ada yang mengatakan 1, minimal 1. Ada yang mengatakan minimal 4 orang. Dan lain-lainnya. Intinya, semakin banyak yang menyaksikan semakin baik. Tapi intinya sepakat, semakin banyak yang menyaksikan, maka semakin baik. Kenapa? Kenapa semakin baik? Agar orang menjadi jerah, untuk memberikan efek jerah tentunya, ya. Untuk memberikan efek jerah, ya. Untuk memberikan efek jerah. Untuk memberikan efek jerah. Taib, ini hukum di salah satu hukum yang berkaitan dengan perzinahan. Sungguhnya hukum perzinahan, ya, ada perinciannya. Coba selain tolong dihapus. Saya tuliskan perincian tentang hukum perzinahan. Pertama, hukum perzinahan, ya. Ayat yang pertama kali itu tentang perzinahan adalah dalam surat An-Nisa ayat 15 sampai ayat 16. Saya bacakan firman-Nya. Allah berfirman, "Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum." Yang artinya, dan para wanita yang melakukan perbuatan keji, yaitu berzina. Ini wanita sekarang. Surat An-Nisa ayat 15. "Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum." Dan orang-orang para wanita dari wanita kalian yang melakukan perzinahan, fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum, datangkanlah 4 saksi dari kalian. Fa in syahidu, kalau mereka bersaksi, fa amsikuhunna fil buyuti, maka ditahan di dalam rumah, jangan dikeluarkan, tidak boleh kemana-mana. Hatta yatawaffahunnal maut, sampai mereka meninggal. Ini hukum pertama kali terjadi perzinahan, belum dirajam, belum dicambuk, pertama kali. Disuruh ditahan kalau perempuan sampai di rumah, sampai mati di rumah. Au yaj'alallahu lahunna sabila, kecuali Allah memberikan jalan yang lain, hukum yang lain. Selama belum ada hukum yang lain, ditahan di rumah sampai meninggal. Ini kalau wanita yang berzina. Adapun kalau laki-laki, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Dan jika 2 orang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maksudnya para laki, fa'adhuhuma, maka berilah hukuman kepada keduanya, yaitu dengan dicela, dipermalukan. Ini hukumnya dulu seperti itu, ya. Ya. Fa in taba wa aslah fa'ridhu anhum. Kalau mereka berdua taubat dan melakukan perbaikan, maka biarkanlah mereka. Innallaha kana tawwaban rahima. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ini hukum asal. Kalau laki-laki, perempuan yang berzina maka dipenjara, bukan penjara, ditahan di rumah sampai meninggal dunia atau ada jalan lain. Kalau laki-laki maka dipermalukan. Kemudian hukum ini berubah dengan adanya perincian, ya. Adanya perincian. Di antaranya dalam ayat ini, ya. Dicambuk atau dirajam. Dicambuk, dirajam. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya khudhu anni faqad ja'alallahu lahunna sabila. Kata Nabi, ambillah dariku, Allah telah memberikan hukum yang baru bagi para wanita.
Saya bacakan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala kana nabiyullah idza unzila alaihi quriba lidzalika wa tarabbada lahu wajhuhu qala fa unzila alaihi dzata yaumin faluqiya kadzalika falamma surya anhu qala khudhu anni faqad ja'ala Allahu lahunna sabila. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dapat wahyu dari Rasulullah SAW seperti terdiam ya terasa berat sampai akhirnya suatu hari Rasulullah SAW dapat diberikan wahyu, kemudian Rasulullah SAW seakan-akan lega, baru Rasulullah SAW sebutkan, kata Rasulullah SAW, khudhu anni, ambillah dariku, faqad ja'ala Allahu lahunna sabila, Allah telah memberikan jalan hukum yang lain bagi para wanita yang berzina. Ats-tsayyibu bits-tsayyibi wal bikru bil bikri. Kalau yang sudah tsayyib dengan tsayyib dan yang masih gadis dengan gadis, ya, janda dengan janda, gadis dengan gadis. Ats-tsayyibu jaldu mi'atin tsumma rajmun bil hijarah. Adapun janda atau yang sudah pernah menikah dengan nikah yang sah jika berzina, maka dicambuk 100 kali kemudian dirajam dengan batu. Wal bikru, adapun wanita yang belum pernah menikah dengan sah, jaldu mi'atin tsumma nafyu sanah, maka dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun, ya. Selama setahun. Subhanallah, dahulu pernah turun ayat dalam Al-Qur'an, tapi ayat ini dimansuhkan, tetapi hukumnya masih berlaku. Pernah dalam Al-Quran ada suatu ayat bunyinya demikian. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam min Allah. Lelaki dan wanita, maksudnya yang sudah menikah, yang sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, laki-laki maupun perempuan, jika berzina maka rajamlah sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu hari sedang duduk ala mimbar Rasulullah, di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Umar. Kemudian Umar berkata, "Innallaha qad ba'atha Muhammadan bil haqq." Sungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Wa anzala alaihil kitab, dan Allah turunkan kepadanya Al-Qur'an. Fa kana mimma unzila alaihi ayatul rajm. Di antara ayat-ayat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi adalah ayat tentang hukum rajam. Tapi kalau Al-Quran kita buka sekarang enggak ada. Tapi pernah ada. Karena dalam Al-Quran ada ayat nasikh dan mansukh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi ada ayat yang sudah dimansukhkan. Ya, tapi itu pernah ada dalam Al-Quran. Ya. Makanya dulu Nabi SAW tidak membukukan Al-Quran, tidak mengkodifikasikan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran masih ada nasikh dan mansukh. Ada yang masih dikurangi, ada yang ditambah, ada yang ayat-ayat diturunkan di tengah-tengahnya sehingga belum dikodifikasikan. Setelah Nabi meninggal baru kemudian para sahabat memasuk karena sudah selesai, enggak ada lagi perubahan. Maka dijadikan Al-Qur'an dalam satu buku. Dulu tidak karena bisa terjadi nasikh dan mansukh. Di antaranya kata Umar pernah turun ayat rajam, ayat tentang rajam. Qara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha. Kami baca ayat tersebut dan kami memahaminya. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Rasulullah merajam dan setelah Nabi meninggal kami juga merajam. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun. Aku khawatir kalau zaman semakin jauh, an yaqula qailun, akan muncul seorang yang berkata, ma najidu rajma fi kitabillah. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an suruh rajam. Kenapa kita harus merajam? Fayadhillu bi tarki faridatin. Maka orang-orang akan tersesat gara-gara perkataan orang ini, ya, dengan meninggalkan suatu perintah anzalahullah yang pernah Allah turunkan. Wa innar rajma fi kitabillah haqqun. Ayat rajam pernah ada dalam Al-Quran dengan benar. Alaman zana idza ahsana minar rijal wan nisa. Rajam itu berlaku bagi orang laki-laki maupun perempuan yang sudah ahsan. Ahsan maksudnya sudah pernah menikah dengan nikah yang sah. Idza qamatil bayyinatu aw kana al-hablu aw al-i'tiraf. Jika ditegakkan ada bukti atau hamil atau pengakuan, baru bisa ditegakkan hukum rajam. Ya. Jadi kita perinci, ini rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hukum rajam, ya, hukum rajam atau hukum bagi pezina. Ya. Hukum pertama di awal Islam, ya, hukumnya wanita kalau berzina ditahan di rumah. Ditahan di rumah sampai meninggal. Hingga meninggal.
atau Allah memberikan hukum yang lain. Au ja'alallahu lahunna sabila. Adapun jika lelaki berzina dipermalukan. Dipermalukan ya. Di hadapan umum ya. Tetapi tidak dihukum. Ini pertama. Kemudian muncul hukum baru ya. Dari mana sumbernya? Dari Al-Qur'an maupun sunnah ya. Al-Qur'an maupun sunnah. Al-Qur'an dan as-sunnah, hadis. Al-Qur'an tadi ada ayatul rajm, ayat rajam, ayat tentang rajam. Bunyinya tadi asy-syaikhu wa syaikhatu ya farjumuhuma, yang bunyinya asy-syaikhu wa syaikhatu farjumu farjumuhuma idza zanaya. Laki-laki maupun perempuan jika berzina maka rajamlah mereka. Namun bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini mansukh lafalnya, sudah mansukh. Tapi hukumnya tidak, tapi hukumnya tetap berlaku. Hukumnya tetap berlaku. Dalam hadis juga disebutkan Rasulullah SAW mengatakan khudhu anni. Kata Nabi SAW, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Kemudian Rasulullah jelaskan ya. Jadi muncullah hukum baru. Bagaimana hukum baru tersebut? Hukum baru tersebut adalah sebagai berikut. Yang berzina ya. Muhsan dan ghairu muhsan. Ghairu muhsan. Apa maksudnya muhsan? Muhsan itu pernah menikah dengan nikah resmi. Pernah menikah dengan nikah sah. Itu namanya muhsan. Ghairu muhsan. Adapun muhsan maka hukumnya dengan dirajam hingga meninggal. Adapun ghairu muhsan masih gadis atau lajang ya, gadis atau lajang, yaitu belum pernah menikah. Mungkin dia pernah berzina tapi dia belum pernah menikah dengan nikah resmi. Maka ini adalah cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Diasingkan setahun. Kalau zaman dahulu dibuang di kota lain, tentu bukan kota yang kacau yang di sana malah perzinahan tersebar, tidak dibuang di kota yang tidak ada perzinahan agar dia sadar dia dibuang. Tapi kalau sekarang tidak dipraktekkan di Arab Saudi, kalau ada lajang yang atau gadis yang berzina maka dipenjara setahun. Ya, tidak dilepas begitu saja, kan lepas dia bisa lebih parah lagi, maka dipenjara. Nah, ini hukum yang berlaku sekarang ya. Berlaku sekarang bahwasanya orang yang berzina kalau sudah pernah menikah maka dirajam hingga mati. Ada yang mengatakan dicambuk dulu baru dirajam sebagaimana dalam hadis tadi, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang masih lajang ghairu muhsan dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Nah, bagaimana praktek rajam ini? Tiga cara, sebab. Tiga sebab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antaranya pengakuan, kemudian di antaranya al-bayyinah, bayyinah maksudnya 4 orang saksi melihat. 4 orang saksi. Saksi yang melihat ember masuk sumur. 4 orang saksi yang melihat ember masuk sumur, dan ini para saksinya adalah para laki. Laki melihat terjadi perzinahan, benar-benar melihat terjadi perzinahan. Yang ketiga adalah hamil, wanita hamil tanpa suami. Maka ini bisa dirajam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Haml bayyinah atau pengakuan pengakuan ya. Kalau tidak ketahuan, tidak ada 4 orang saksi melihat, tidak ada pengakuan atau wanita hamil tidak diketahui, maka tidak ditegakkan hukum rajam. Inilah Jadi ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pengakuan ya di zaman Nabi oleh 2 orang, di antaranya Ma'iz Al-Aslami sama yang kedua Imra'atun Ghamidiyah. Mereka ini pernah ngaku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'iz Al-Aslami datang kepada Nabi, dia mengatakan, "Rasulullah, saya berzina." Rasulullah usir. Ngapain? Dia datang kedua kali, ketiga, sampai 4 kali. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Abika junun," atau Rasulullah bertanya, "Abihi junun," wahai para sahabat, dia ini orang gila. Ku ngaku-ngaku sebagai berzina. Rasulullah SAW mengatakan, "Coba cium, apakah asyaribal khamar, dia minum khamar enggak? Coba dicek." "Tidak ya Rasul, dia orang soleh." Sampai setelah dia ngaku 4 kali, baru Rasulullah SAW tegakkan hukum rajam, dilempar sampai meninggal dunia. Kemudian Imra'atun Ghamidiyah. Imra'atun Ghamidiyah, dia wanita berzina, datang, "Ya Rasulullah, sungguhnya pernah ada orang mengaku dan kau rajam. Saya mengaku, ada seorang wanita mengaku berzina." Rasulullah usir, Rasulullah tidak mau terima. Ya Rasulullah, kau jangan tolak Ma'iz, jangan tolak saya sebagaimana kau tolak Ma'iz. Saya telah berzina. Rasulullah tidak langsung terima, dan ini syarat bahwasanya hukum asal jika seorang melakukan perzinahan jangan melaporkan diri, dia bertobat kepada Allah. Sampai Rasulullah suruh pergi, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya hamil." Sebenarnya dia ingin dibersihkan dirinya dari dosa-dosa. "Saya hamil ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Kalau gitu pulang sampai kehamilanmu selesai, sampai kau melahirkan." Dan Rasulullah suruh kerabatnya untuk perhatian sama wanita ini. Ini wanita datang baik-baik, dia ingin mensucikan dirinya, subhanallah, dan dia tahu dia akan mati. Tapi dia tidak mau masuk neraka, dia ingin bersih. Dia bilang, "Saya hamil ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah wasiat kepada keluarganya, perhatikan dia, rawat dia baik-baik. Sampai akhirnya anaknya lahir, dia bawa anaknya. Dia bilang, "Ya Rasulullah, anak sudah lahir, rajam saya." Kata Rasulullah, "Tunggu dulu, ini anak butuh susuan. Susuin dulu." Subhanallah. Akhirnya ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, susuannya saya yang tanggung jawab ya Rasul." Ada dari keluarganya atau dari yang hadir. Rasulullah menyusui anak tersebut, saya yang tanggung jawab. Akhirnya dirajamlah wanita ini. Ini rajam pernah terjadi zaman Nabi karena pengakuan. Adapun karena ketangkap belum pernah terjadi di zaman Nabi. Seingat saya belum pernah, saya cek lagi, tapi seingat saya belum pernah terjadi. Ada yang laporan tapi tidak lengkap laporannya. Ya. Adapun kalau ketangkap basah, bayyinah maksudnya ketangkap basah, harus 4 orang laki-laki melihat dengan jelas. Ini disebutkan syarat-syaratnya oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kalau tidak salah 9 syarat. Itu pembahasan dalam pembahasan masalah fikih ya, dalam pembahasan permasalahan fikih. Kenapa ditegakkan hukum rajam? Disebutkan oleh para ulama karena orang yang sudah menikah, dia sudah tahu tentang kelezatan hubungan biologis, dan dia tahu ada jalan yang benar, ada cara yang halal. Kenapa dia menempuh jalan yang haram? Kemudian ketika dia berzina, dia merasakan kenikmatan di sekujur tubuhnya, maka dia disiksa dengan rajam yang juga menyakiti sekujur tubuhnya. Tapi ini menjadi kafarah. Sebenarnya dalam Sahih Bukhari bahwasanya rajam itu menjadi hukum had, itu menjadi kafarah penebus dosa-dosanya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang wanita yang bertobat berzina dihukum mati, laqad tabat taubatan, sungguhnya telah bertobat dengan taubat yang sangat luar biasa. La wuzi'at ala 70 min ahli Madinah atau 90, kalau dibagi kepada sekian puluh penduduk kota Madinah, la wasi'athum, maka taubatnya sudah mencukupi. Artinya dia taubat dengan taubat luar biasa orang wanita ini. Demikian juga Ma'iz, dalam riwayat Nabi mengatakan laqad taubatan la wuzi'at ala ummah. Ya, sungguhnya Ma'iz Al-Aslami telah bertobat dengan taubat kalau dibagikan kepada umat cukup. Artinya taubatnya luar biasa. Taubatnya luar biasa. Inilah hukum yang berlaku bagi pezina. Taib. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, laki pezina tidaklah menikah kecuali wanita pezina atau wanita musyrikah. Ya. Wa zaniyatu, dan wanita pezina tidak dinikahi, la yankihu illa zanin, tidak dinikahi oleh kecuali lelaki pezina juga atau lelaki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan bagi kaum mukminin perbuatan tersebut. Ya.
Saya ulangi, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina pula atau wanita musyrikah. Wa zaniyatu, dan wanita pezina la yankihuha, tidak dinikahi kecuali oleh zanin atau musyrik. Oleh pezina laki-laki maupun lelaki musyrik. Wa hurrima dzalikal mu'minin, diharamkan bagi kaum mukminin. Ini dalil yang sangat tegas mengharamkan bagaimana buruknya perzinahan, ya. Bagaimana buruknya perzinahan. Kita perhatikan sini. Ayat berikutnya, az-zani, ya. Allah berfirman, az-zani, lelaki tidak menikah kecuali dengan wanita pezina, dan sebaliknya wanita pezina tidak dinikahi oleh lelaki pezina juga. Di sini la yankihuha atau az-zani, kata Allah Subhanahu wa taala, az-zani la yankihu illa musyrikatan aw illa zaniyatan aw musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Apa makna zina di sini? Apa makna nikah di sini? Pezina lelaki tidak menikah kecuali dengan wanita pezina juga atau wanita musyrik. Pezina perempuan tidak dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Apa makna nikah di sini? Makna nikah ada dua pendapat, ya, dua pendapat. Ada yang mengatakan makna nikah di sini adalah al-wata', yaitu zina itu sendiri, yaitu berhubungan, maksudnya berhubungan seksualnya. Ada yang mengartikan al-aqd, akad nikah. Akad nikah. Dan ini yang pendapat yang lebih banyak, ya. Akad nikah. Maksudnya kalau artian pertama diharamkan lelaki berhubungan dengan lelaki pezina, tidaklah berhubungan badan kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrikah. Dan wanita pezina tidaklah dihubungi atau digauli kecuali oleh lelaki pezina dan atau lelaki musyrik. Dan ini maksudnya adalah penghinaan terhadap perbuatan zina. Dan pendapat yang kedua, nikah di sini maksudnya adalah akad nikah. Sehingga apa hukum menikah dengan wanita pezina atau wanita yang baik-baik menikah dengan dinikahi oleh lelaki pezina atau laki-laki baik-baik menikah dengan wanita pezina? Hukum akad nikah dengan pezina. Baik, kita bahas hukum akad nikah dengan pezina, ya. Laki-laki atau perempuan, laki atau wanita. Apa hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat khilaf. Ada yang mengatakan makruh. Dan ini jumhur ulama. Mereka tidak, yang sebagian ulama seperti Hanabilah, Hambali mengatakan tidak sah, haram, tidak sah. Kalau mereka mengatakan sah tapi makruh, ya, makruh tapi sah. Kenapa mereka mengatakan demikian? Jumhur mereka mengatakan menikah dengan wanita pezina, laki-laki menikah dengan wanita pezina atau lelaki pezina menikah dengan wanita baik-baik, hukumnya makruh karena mereka mengatakan ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama." Dan ayat ini datang, nikahkanlah ayama, itu wanita-wanita kalian yang siap nikah, nikahkanlah. Allah tidak memperinci berzina atau tidak berzina. Jadi nikahkanlah wanita yang sudah siap nikah, nikahkanlah wanita-wanita yang siap nikah di antara kalian tanpa memperinci berzina atau enggak berzina, sehingga mereka mengatakan, dan ayat ini turun setelah ayat yang sedang kita bahas. Ini juga dalam surat An-Nur tapi belakangan menunjukkan bahwasanya ayat ini maksudnya adalah makruh saja, tidak sampai pada derajat tidak sah, ya. Tetapi maksud mereka bukan berarti, dan ini dijelaskan oleh Syinqiti rahimahullahu taala, bukan berarti membiarkan istrinya tetap berzina. Akan tetapi berusaha mencegahnya. Ya, meskipun sah, bukan berarti kemudian istrinya dibiarkan berzina melulu, dia berusaha mencegahnya. Pendapat yang saya lebih condong padanya ini bahwasanya hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Ayat ini terlalu umum dan ini ayat lebih khusus, ya, bahwasanya menikahi wanita pezina hukumnya tidak sah.
Sama juga laki-laki pezina menikah dengan wanita baik-baik hukumnya tidak sah karena Allah mengatakan hurrima dzalika 'alal mu'minin. Hurrima dzalika 'alal mu'minin. Kalau ada yang nekat menikah, jika nekat menikah dengan pezina, maka ada dua kondisi. Pertama, tetap meyakini itu adalah perbuatan haram. Menikah tersebut adalah perbuatan haram. Dan dia nekat tetap aja menikah, maka status dia menjadi pezina pula. Statusnya menjadi pezina pula sebagaimana pasangannya. Kalau dia menganggap itu halal, jika dia menganggap halal, boleh menikah dengan wanita pezina, menganggap halal, ya, maka ini bisa derajat kafir atau musyrik. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam tafsirnya. Ya, tentu ada khilaf, tapi saya lebih condong pada pendapat ini. Ya. Oleh karenanya, wallahu a'lam bishawab, ya. Ini pendapat lebih kuat, ini pendapat mazhab Hambali, ya. Tidak boleh menikah dengan wanita pezina. Haram menikah dengan wanita pezina. Lelaki pezina tidak boleh menikah dengan wanita baik-baik, lelaki baik-baik tidak boleh menikah dengan wanita pezina. Hukum haram dan pernikahan tidak sah. Kalau dia tetap nekat, maka dia perzina seperti wanita tersebut. Tapi kalau dia mengatakan ini halal, ya ini bisa sampai kepada derajat musyrik, ya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya dia kalau naksir sama seorang wanita, maka hendaknya dia dakwahi supaya dia bertobat. Kalau sudah bertobat boleh dinikahi. Kalau sudah bertobat, kemudian dia sudah mungkin bertobat meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, kemudian tidak berzina lagi, berarti sudah berubah statusnya dari pezina menjadi tidak pezina. Maka itu boleh dinikahi. Itu boleh dinikahi. Adapun sebab nuzul berkaitan dengan ayat ini di antaranya dalam satu hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Tirmidzi diterima oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan yang lainnya, ya. Dari Amr bin Shu'aib dari an abihi an jaddihi, kana rajulun yuqalu lahu Marsad, ada seorang laki namanya Marsad, yahmilul usara min Makkah. Jadi Marsad ini sahabat radhiyallahu anhu, dia pergi ke Mekah dan dia mengambil tawanan kaum muslimin yang mau dibawa pulang ke kota Madinah. Mungkin ada tukaran tawanan atau bagaimana. Intinya ada tawanan kaum muslimin yang ditawan di Mekah. Ini masih masa peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin di Mekah. Maka dia datang, dia ambil tawanan tersebut untuk dibawa ke kota Madinah. Hatta ya'tiya bihimul Madinah. Dia bawa mereka ke kota Madinah. Dan di sana ada seorang wanita, kanat imra'atun bi Makkah yuqallahu Anak. Ada seorang wanita namanya Anak. Wa kanat shadiqatan lahu. Dahulu wanita ini adalah temannya Marsad. Mungkin dulu mereka punya hubungan tertentu, ya, apa pacarnya atau apanya, ya. Tapi di zaman jahiliyah tentunya. Wa annahu wajada rajulan min usara Makkah yahmil. Maka dia kebetulan ditugaskan untuk mengambil seorang lelaki tawanan untuk dibawa ke kota Madinah. Faji'tu, kata Marsad, aku datang hatta intahaitu ila dhilli ha'itin min hawaiti Makkah fi lailatin muqmirah. Aku tiba di malam hari di salah satu kebun, ya, ada kebun, aku beristirahat di situ di malam bulan purnama. Tiba-tiba faja'at Anak, tiba-tiba datang seorang wanita tersebut, kenalan dia kenal, ya, dan dia suka dengan wanita ini. Mungkin dulu pernah berhubungan atau apa zaman jahiliyah. Fa abasarat sawada dhilli tahtal ha'id. Dia lihat kok ada bayangan, karena rembulan ada bayangan, maka dia ke situ. Dia lihat ternyata falam mantahat ilayya arafatni, ternyata dia kenal aku. Dia berkata, Marsad, teman lamanya. Engkau Marsad? Faqultu Marsad, iya. Faqalat marhaban wa ahlan, haluma fabit indana laila. Dia bilang, Marsad, ayo nginap di rumahku. Selamat datang, singgah di rumah. Temannya, ya. Teman di zaman jahiliyah, ayo ke sini, nginap di rumah. Subhanallah. Dia cinta kepada dia, berkata, ya Anak, haramallahu zina. Kata dia, Anak, pacar lamanya kali, ya. Allah haramkan zina. Enggak bisa lagi Allah haramkan zina. Wanita ini jengkel ketika dia ngajak berzina tidak mau. Dia ini wanita pezina, dia ngajak sahabat tadi berzina dan sahabat tidak mau, maka
Dia pun berteriak, "Ya ahlal khiyam, hadza rajul yahmilu usrakum." Ya. Yahmilu asrakum ya. Kata dia, "Wahai yang dalam kemah, keluarlah, ini orang ingin bawa tawanan-tawanan." Ya, maka kata Marsad, ada 8 orang kemudian mengejarku, ya. Maka aku pun lari, aku melewati Khandam, nama gunung di kota Mekah, sehingga aku sampai masuk pada aku sembunyi pada sebuah goa dalam gunung tersebut. Ya, mereka kemudian mengejarku, ya, mereka cari-cari enggak dapat. Ya, sampai mereka ternyata karena gelap mereka tidak lihat dan sahabat ini sembunyi, maka di antara mereka ada yang kencing, mereka kencing di goa tersebut. Wa dhalla bauluhum ala ra'si, kemudian kencing mereka mengenai kepala aku, diam aja pokoknya. Wa nahahumullahu anni, akhirnya Allah buat mereka menjauh. Tsumma raja'u, kemudian mereka pun pergi. Setelah itu mereka sudah pulang, aku pun pergi menuju orang yang akan aku bawa tersebut. Fahamiltu hatta qadimtul Madinah. Ya, disebut dalam riwayat lain, aku pun buka belenggu orang tersebut, ini mau dibawa pulang kota Madinah. Aku tiba di kota Madinah, fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah, aku berkata, "Ya Rasulullah, ankihu anakon." Ya Rasulullah, bolehkah aku menikah dengan anak? Dia masih suka dengan wanita tersebut. Fa amsaka falam yarudda alayya syai'an. Rasulullah diam, tidak memberi jawaban. Sampai akhirnya turunlah firman Allah, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan." Lelaki pezina tidaklah menikah kecuali wanita pezina pula. Atau musyrikan, atau menikah dengan wanita musyrikah. Wa zaniyatu, dan wanita pezina, perhatikan, la yankihu illa zanin, tidak dinikahi kecuali oleh laki pezina juga. Atau musyrik, atau laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan bagi kaum mukminin. Menurut saya, ayat ini mengajarkan bahwa setiap aturan Allah selalu memiliki tujuan yang mulia, meskipun terkadang terasa berat bagi hawa nafsu manusia. Ketika manusia mulai meremehkan dosa, saat itulah kehancuran perlahan dimulai. Allah tidak pernah menetapkan hukum untuk menyakiti, tetapi untuk menjaga martabat dan masa depan hambanya. Seringkali kita melihat bagaimana dosa dianggap biasa saja, bahkan dibangga-banggakan, padahal setiap pelanggaran terhadap batas Allah akan meninggalkan luka baik di hati, keluarga maupun masyarakat. Aturan Allah hadir sebagai pagar agar manusia tidak jatuh terlalu jauh. Ayat ini mengingatkan kita untuk kembali memuliakan diri, menjaga kehormatan, dan menghormati batasan yang Allah tetapkan, karena di balik setiap larangan selalu ada perlindungan, dan di balik setiap perintah selalu ada kebaikan yang menantinya. Barakallahu fikum.